Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal SKB untuk dosen Kemendikbud. Dan terutama kita akan membahas terkait dengan wawancara. Nah, bagaimana sih wawancara dan apa aja yang harus kita persiapkan ketika melakukan wawancara? Oke, perhatikan ya tips-tips berikut ini. Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan dokumen-dokumen dulu ya. Pertama, kalian harus punya CV ya. CV itu penting banget. Kalian harus susun bagaimana pengalaman kalian bekerja, apa saja publikasi yang sudah pernah kalian lakukan, dan bahkan kalian harus mencantumkan prestasi juga di dalam CV yang kalian buat. Yang kedua, pastikan dokumen yang akan disampaikan itu berupa tentang rencana studi, atau tapi yang lebih bagus lagi kalau kalian punya yang namanya roadmap penelitian, karena biasa akan ditanyakan kalian itu main interest research-nya tuh di bidang apa. Nah, itu nanti kalian akan menjawab lebih pas lagi kalau kalian udah punya yang namanya roadmap penelitian. Jadi udah tahu dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan kalian itu punya fokus kajian di bidang apa. Itu bagus banget. Jadi 2 dokumen itu harus dipersiapkan ketika akan wawancara. Pertanyaannya adalah apakah diminta oleh penguji, diminta atau tidak diminta, karena waktu itu sistemnya adalah online dan kita bisa mengirim melalui kolom chat. Menurut saya tidak masalah, walaupun tidak diminta, kita harus bisa memberikan inisiatif ya untuk memberikan CV dan juga roadmap penelitian. Oke, kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam wawancara itu pastinya akan disuruh untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri tidak perlu panjang lebar, cukup jelaskan nama, Anda lulusan dari mana, dan pernah bekerja di mana, dan juga kalian nanti jelaskan juga bahwa saat ini kalian itu memiliki fokus kajian di bidang apa. Nah, itu bagian perkenalkan diri. Jadi perkenalkan diri kalian sesingkat mungkin. Jadi nggak perlu kayak kalian asalnya dari mana, kalian itu lahir di mana, tempat tanggal lahir itu nggak penting banget. Yang paling penting adalah karena ada time limitnya teman-teman. Jadi cuma sekitar 20 menit. Ketika wawancara 20 menit itu sudah berlangsung, biasanya nanti Zoom akan terotomatis close gitu ya. Jadi kalian jangan sampai menghabiskan waktu di perkenalan. Kemudian yang kedua, itu biasanya nanti akan ditanyakan apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi seorang PNS. Nah, pertanyaan itu pasti muncul dimanapun kalian daftar, terutama ketika kalian mendaftar PNS. Nah, kalian juga bisa yang namanya menjawab bahwa menjadi seorang PNS itu adalah panggilan jiwa, dan dengan menjadi PNS akan memberikan kontribusi yang penuh terhadap bangsa dan negara. Nah, keunggulan PNS lainnya adalah kita bisa diberikan kesempatan untuk studi lanjut, dan juga kita diberikan kesempatan untuk terus berkarya dan berkarir di bidang, terutama adalah di bidang mengajar. Nah, yang paling penting juga kalian harus jujur juga, nggak masalah. Misalnya kalian jujur bahwa dengan menjadi PNS itu pendapatannya lebih stabil, sehingga saya tertarik untuk menjadi PNS karena saya hanya diminta untuk fokus mengembangkan karir, di mana saya tidak perlu lagi berpikir berkaitan dengan pendapatan. Itu teman-teman alasan mengapa menjadi CPNS. Kemudian berikut alasan mengapa kalian itu penting banget untuk kenapa sih kalian itu menjadi PNS gitu ya. Emangnya sebelumnya pekerjaan kalian itu tidak sebandingkah dengan PNS gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan gitu. Kalian bilang saja bahwa sebenarnya dimanapun bekerja itu bisa berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Cuma saya merasa bahwa dosen merupakan passion saya yang udah saya jalanin lama, dan saya rasa dengan menjadi CPNS terutama di bidang dosen itu tetap mengutamakan karir saya untuk menjadi seorang dosen. Pertanyaan berikutnya adalah apa saja kontribusi yang Anda lakukan nih untuk terhadap kampus kita gitu.
Kalian bisa jawab bahwa kalian akan berkontribusi dari segi jurnal, lanjut studi, program-program, atau misalnya ternyata ketika kalian membaca visi misi prodi itu ada membangun kerjasama atau jejaring dengan stakeholder lain, atau misalnya dengan pemerintah setempat, dengan masyarakat. Nah, itu kalian berupaya untuk meningkatkan program-program itu. Selanjutnya adalah pertanyaan seputar apakah Anda bisa berkomitmen untuk selamanya berkarir di kampus tersebut. Nah, pertanyaannya cukup jebakan ya. Kayak misalnya kalian nanti ditanya asal daerah kalian, loh asal kalian kan berbeda. Terus nanti di kampus yang baru tuh budayanya sangat berbeda dengan tempat tinggal Anda. Apakah Anda siap? Atau suatu saat ketika ada tawaran yang lebih bagus dari kampus yang lebih bereputasi misalnya, apa yang Anda lakukan? Ya, jadi itu pertanyaan jebakannya. Kalian harus mantap banget untuk menjawab bahwa kalian siap untuk berkomitmen dan memberikan sumbangsi terhadap kampus tersebut, terutama bagi Kementerian Pendidikan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang cukup membuat kita berpikir juga ya. Apa itu kampus merdeka? Itu pasti ditanya. Kalian harus memberikan contoh-contoh yang relevan. Dan ditanya juga apakah Anda siap untuk menjalin kerjasama dengan orang yang berbeda latar belakang dengan Anda, berbeda budaya, berbeda agama. Apakah Anda siap atau tidak? Nah, usahakan kalian katakan bahwa kalian siap, dan kalian berikan contoh bahwa kalian itu pernah bekerja dengan latar belakang orang yang memiliki perbedaan cukup signifikan dengan Anda sendiri gitu ya. Tapi Anda katakan bahwa Anda dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Oke, pertanyaan terakhirnya itu adalah apa harapan Anda ke depannya? Nah, di pertanyaan penutup ini ditanyakan harapan. Ucapkanlah harapan yang sekiranya harapan kalian itu bukan hanya bicara tentang diri kalian. Harapannya tentunya pertama, saya ingin mengembangkan karir hingga misalnya menjadi profesor, atau bahkan saya ingin agar nantinya saya itu bisa bekerja sama dengan berbagai orang di instansi yang saya lamar. Tapi di sisi lain kalian juga katakan bahwa harapan besar saya adalah saya ingin mengembangkan prodi juga. Saya ingin menjadi prodi yang saat ini misalnya baru terakreditasi B, kemudian nanti bisa terakreditasi unggul. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Jadi usahakan berikan harapan yang tidak hanya untuk diri kalian, tapi juga memberikan harapan untuk institusi, bahkan untuk jurusan yang akan kalian tuju. Oke, saya rasa itu saja beberapa tips yang biasanya ditanyakan ketika wawancara SKB dosen Kemendikbud. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.